Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 8 semester 1. Masih bersama saya, Suprapto. Kali ini kita akan membahas materi tentang SPLDV atau singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol loncengnya. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Ya, jadi harapannya kalian setelah mempelajari materi SPLDV, maka kalian dapat menjelaskan tentang SPLDV beserta penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, kalian dapat memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk SPLDV dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV dengan benar. Nah, untuk memahami materi tentang SPLDV, berikut beberapa contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama, Reza membeli 5 buah buku dan 3 buah pensil di sebuah toko seharga 26.000. Joyce membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil seharga 6.000. Tetapi mereka lupa menanyakan harga masing-masing barang tersebut. Bagaimana cara mengetahui harga buku dan pensil tanpa kembali ke toko dan bertanya kepada penjual? Kemudian yang kedua, sebuah objek wisata menggolongkan tiket masuk menjadi 2, yaitu tiket untuk orang dewasa dan anak-anak. Harga tiket orang dewasa sebesar 10.000 dan harga tiket untuk anak-anak sebesar 5.000. Pengunjung yang datang ke objek wisata dalam satu hari tercatat sebanyak 1.000 orang. Hasil penjualan tiket masuk sebesar 8 juta. Berapa jumlah orang dewasa dan anak-anak yang mengunjungi objek wisata tersebut? Nah, dua contoh ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Yang pertama adalah pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita membahas ke sistem persamaan linear dua variabel, maka pertama kita bahas dulu apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, di kelas 7 atau kelas sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang persamaan linear satu variabel. Tentunya kalian masih ingat. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa dengan persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat pada setiap variabelnya sama dengan 1. Nah, di sini persamaan yang mengandung dua variabel dan variabelnya berpangkat 1.
Nah, kalau PLSV atau persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mengandung satu variabel, di mana pangkatnya atau derajatnya pada variabelnya sama dengan 1. Jadi, kalau PLDV, 2 variabel, kalau PLSV, itu 1 variabel. Nah, di mana bentuk umum persamaan linear 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Di mana A, B itu adalah koefisien atau angka yang ada di depan huruf atau variabel. Kemudian XY adalah variabel. Ini harusnya ditulis dalam huruf kecil. XY adalah contoh dari variabel. Kemudian C adalah konstanta berupa bilangan. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu apa itu persamaan linear dua variabel, nah sekarang bedanya apa dengan sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Nah, jadi kalau tadi PLDV atau persamaan linear dua variabel itu hanya satu persamaan linear dua variabel. Tapi kalau sudah sistem persamaan linear dua variabel adalah gabungan dua persamaan linear dua variabel, di mana dua PLDV ini saling berhubungan dan hanya memiliki satu penyelesaian. Kalau PLDV itu memiliki penyelesaian yang lebih dari satu. Tapi kalau SPLDV ini hanya ada satu penyelesaian. Sedangkan bentuk umum untuk sistem persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C, PQ ditambah QY sama dengan R, di mana A, B, PQ adalah koefisien, XY adalah variabel, sedangkan C dan R adalah konstanta atau bilangan yang tetap. Kemudian penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian persamaan linear dua variabel adalah pasangan nilai yang memenuhi persamaan atau menyebabkan PLDV bernilai benar. Jadi, penyelesaian PLDV adalah pasangan nilai yang memenuhi persamaan atau menyebabkan PLDV bernilai benar. Nah, sebagai contoh, tentukan penyelesaian PLDV dari X ditambah Y sama dengan 2. Nah, ini misalkan pasangannya, ya, pasangan nilainya adalah 1,1, nah, berarti X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Maka di sini kita lihat X tambah Y sama dengan 2, X-nya 1, Y-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Artinya berarti pasangan 1,1 ini ketika dimasukkan atau disubstitusi ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 2, ini akan bernilai benar. Nah, maka disimpulkan bahwa pasangan 1,1 merupakan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita masukkan pasangan 3, negatif 1 disubstitusi ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 2, ini juga nanti akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, sehingga pasangan 3, negatif 1 ini juga merupakan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Nah, ini kalau kita cari lagi, 4, negatif 2 ini juga penyelesaian. 5, negatif 3 ini juga penyelesaian, dan seterusnya. Ini masih banyak. Nah, kalau kita cari, ini banyak sekali. Nah, sehingga penyelesaian PLDV ini tidak tunggal, tidak hanya satu.
tapi melainkan banyak sekali pasangan untuk penyelesaian dari PLDV atau dari satu persamaan linear dua variabel. Jadi memiliki penyelesaian yang lebih dari satu. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan SPLDV mempunyai persamaan AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R. Penyelesaian SPLDV adalah pasangan nilai yang memenuhi persamaan AX ditambah BY sama dengan C maupun PX ditambah QY sama dengan R. Nah, jadi pasangan nilai yang memenuhi untuk persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua. Nah, jadi jika hanya memenuhi salah satu persamaan, maka pasangan nilai itu bukan penyelesaian dari SPLDV. Nah, jadi pasangannya bisa untuk pasang persamaan yang pertama, AX ditambah BY sama dengan C, dan juga bisa untuk PX ditambah QY sama dengan R. Nah, maka untuk mencari pasangan nilai ini yang tepat atau yang sesuai, yang benar untuk persamaan yang pertama dan kedua, ini ada beberapa metode untuk menentukan penyelesaian dari SPLDV. Ya, metode yang pertama adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Jadi, menggantikan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ini namanya substitusi atau mengganti. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode substitusi. Nah, X ditambah Y sama dengan 2, ini akan ekuivalen atau nilainya sama dengan Y sama dengan 2 dikurangi X. Nah, jadi ini X-nya saya pindahkan sebelah kanan, maka menjadi Y sama dengan 2 dikurangi X. Kemudian, Y sama dengan 2 kurangi X disubstitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, sehingga menjadi 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, tadi kita memiliki Y sama dengan 2 kurangi X. Nah, Y ini kita ganti dengan 2 kurangi X. Nah, sehingga di sini tadinya 2X ditambah Y sama dengan 3, maka berubah menjadi 2X ditambah 2 dikurangi X sama dengan 3. Nah, kemudian 2X dikurangi X, ini sama dengan X, ditambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai ini sama dengan X ditambah 2 sama dengan 3. Ini juga akan sama juga dengan ini 2-nya dipindahkan sebelah kanan, menjadi X sama dengan 3 kurangi 2. Nah, kita tahu 3 kurangi 2 sama dengan 1, sehingga nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian, kalau sudah ketemu X-nya sama dengan 1, langkah berikutnya adalah disubstitusikan kembali ke persamaan yang tadi. Nah, yang ini. Y sama dengan 2 kurangi X. Nah, sehingga menjadi Y sama dengan 2 kurangi X. Nah, tadi kita ketemu X-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini 2 kurangi X, 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,1. Ini metode yang pertama, substitusi atau metode menggantikan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, tadi variabel Y diganti dengan variabel X. Kemudian
Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, jadi metode dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, jika variabel dalam suatu SPLDV adalah X dan Y, maka untuk menentukan nilai X, kita harus menghilangkan atau mengeliminasi variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Untuk menentukan nilai Y, kita harus mengeliminasi variabel X. Nah, cuma dibolak-balik saja. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Dan 2X ditambah Y sama dengan 3. Dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, maka jawabannya, untuk menentukan nilai X, maka kita mengeliminasi Y dengan cara X ditambah Y sama dengan 2, 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, dari SPLDV ini, untuk menentukan nilai X, maka kita mengeliminasi Y. Nah, di sini, untuk mengeliminasi Y atau menghilangkan Y, syaratnya adalah koefisien dari Y ini harus sama. Harus sama angkanya. Misalkan di sini 1, ini juga 1. Kalau tandanya tidak masalah, mau positif mau negatif nggak masalah. Yang penting untuk bilangannya, ini misalkan ini 2, ya sini harus 2. Ini kalau mau dihilangkan. Nah, kemudian, karena kita akan menentukan nilai X, berarti kita mengeliminasi Y. Nah, di sini kebetulan untuk Y-nya ini sudah, ya, koefisiennya sudah sama. Sama yaitu 1. Nah, di sini karena sama-sama positif, di sini 1, ini juga 1, maka untuk mengeliminasi kita kurangi. Nah, tapi kalau di sini tandanya berbeda, ini tambah, ini kurang, atau ini kurang, ini tambah, maka di sini tandanya ditambah. Nah, kemudian X dikurangi 2X, ya, X kurangi 2X sama dengan negatif X, kemudian 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, kalau Y dikurangi kan otomatis 0 atau hilang. Nah, kemudian karena negatif X sama dengan negatif 1, sehingga X sama dengan 1. Nah, ini cara menentukan nilai X dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan Y-nya. Nah, sekarang kita balik. Untuk menentukan nilai Y, maka kita mengeliminasi X. Nah, ini kita akan menghilangkan X-nya, karena untuk menentukan nilai Y. Nah, di sini kebetulan untuk X-nya, yang atas, ini koefisiennya 1, sedangkan yang bawah, koefisiennya 2. Nah, di sini belum sama, maka harus disamakan dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah, karena yang atas koefisiennya 1, yang bawah 2, kita cari KPK dari 1 dan 2. Nah, KPK 1 dan 2 adalah 2. Kelipatan terkecilnya adalah 2. Sehingga kita akan membuat menjadi kelipatan 2. Nah, di sini untuk yang atas, X-nya koefisiennya baru 1. Sehingga untuk menjadi 2, harus dikalikan dengan 2. Nah, maka di sini kali 2. Nah, sedangkan yang bawah, ini karena ini sudah 2, menjadi 2, maka dikalikan 1. Nah, sehingga untuk persamaan yang atas, SPLDV yang atas, kita kalikan 2 semua. Untuk yang bawah, dikalikan 1 semua. Sehingga menjadi X kali 2 sama dengan 2X, Y kali 2 sama dengan 2Y, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk yang bawah, 2X kali 1
2X, Y kali 1 Y, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk menghilangkan variabel X, maka kita kurangi, karena di sini tandanya sama-sama positif. Kemudian 2Y dikurangi Y sama dengan Y, 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1, Y-nya juga 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDV X ditambah Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 3 adalah 1,1. Kemudian kita lihat untuk metode yang ketiga, metode eliminasi substitusi atau metode gabungan antara dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi digabung. Nah, yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode gabungan atau metode eliminasi substitusi. Nah, maka untuk yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, sama dengan tadi, ya. Di sini X ditambah Y sama dengan 2, 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, di sini kita akan untuk lebih mudahnya, karena yang sama adalah koefisien dari Y, maka kita tidak perlu menyamakan. Kita langsung menghilangkan Y-nya. Nah, maka sama seperti tadi, di sini untuk menghilangkan Y karena sama-sama positif, berarti dikurangi. Sehingga diperoleh X kurangi 2X sama dengan negatif X, kemudian Y kurangi Y sama dengan 0, 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1. Nah, bedanya dengan metode yang eliminasi tadi, kalau metode eliminasi, maka kita melakukan hal yang sama dengan cara seperti ini. Tapi untuk menentukan nilai Y dengan menghilangkan X-nya. Nah, tapi kalau metode eliminasi substitusi, setelah ketemu dengan eliminasi, diperoleh salah satu variabel nilai variabelnya, misalkan X-nya, maka nilai X sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Nah, misalnya persamaan yang X ditambah Y sama dengan 2. Atau mau disubstitusi ke persamaan yang kedua juga boleh. 2X ditambah Y sama dengan 3. Ini saya misalkan disubstitusi ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 2. Nah, X-nya tadi sama dengan 1. 1 ditambah Y sama dengan 2. Nah, sehingga Y sama dengan, ini satunya dipindahkan sebelah kanan, jadi 2 dikurangi 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, maka dari sini kita peroleh untuk penyelesaian dari SPLDV dengan metode eliminasi substitusi, yaitu X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 1. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,1. Ya, ini metode yang ketiga, ternyata menghasilkan penyelesaian yang sama dengan soal yang sama. Kemudian, metode yang keempat adalah metode grafik. Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggambarkan persamaan linearnya dalam bentuk grafik kartesius. Dan titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Ya, merupakan penyelesaiannya. Jadi, caranya adalah kita menggambar masing-masing persamaan linearnya. Jadi, nanti kita gambar masing-masing persamaannya. Nah, kemudian dari dua persamaan ini nanti akan diperoleh titik potong antara kedua persamaan linear. Nah, titik perpotongannya itu adalah
namanya penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode grafik. Nah, caranya adalah ya sama dengan kita menggambar grafik ya. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafik X ditambah Y sama dengan 2 ya, untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Nah, maka kita boleh menggunakan cara yaitu kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita peroleh dengan menggunakan X sama dengan 0, nah diperoleh Y-nya sama dengan 2, sehingga diperoleh titik 0,2. Nah, jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2, sehingga diperoleh titiknya 0,2 dan 2,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, jika X-nya 0, ya, jika X-nya 0, maka Y-nya diperoleh 3. Sehingga ini diperoleh titiknya 0,3. Ya, ini tanda kurung harusnya ya. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/2. Ya, jadi kalau Y-nya 0, maka 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3/2. Sehingga diperoleh titik yang kedua adalah 3/2,0. Nah, kalau sudah ketemu, ya, sudah ketemu masing-masing untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, baru kita gambarkan ke dalam grafiknya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Ya, ini gambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Diperoleh seperti ini untuk persamaan yang pertama. Ya, X ditambah Y sama dengan 2. Ini yang warna hijau. Ya, tadi titik 2,0 ya, 0,2 ini 0 di sini ke atas 2 berarti 0,2. Kemudian yang kedua adalah 2,0, 2 ke kanan, 0 berhenti. Nah, kemudian kita tarik garis sehingga diperoleh untuk garis yang pertama yang berwarna hijau. Nah, kemudian untuk yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, tadi kita peroleh yang pertama adalah titik 0,3. Titik 0,3 ini di sini. Kemudian yang kedua 3/2,0. 3/2 di sini atas 1,5. Ya, kemudian kita tarik. Nah, maka di sini kita akan memperoleh titik potong antara kedua persamaan linear ini yang garis warna hijau dan warna biru akan berpotongan di satu titik. Nah, diperoleh di sini titik 1,1. Nah, maka titik 1,1 inilah yang disebut sebagai penyelesaian. Ya, penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Ya. Kemudian yang berikutnya, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkah untuk mengubah permasalahan sehari-hari menjadi SPLDV adalah yang pertama, tentukan variabel-variabelnya. Kemudian, kita lakukan pemisalan. Nah, kemudian, yang kedua, terjemahkan permasalahan tersebut menjadi model matematika. Nah, setelah kita misalkan variabel, kemudian yang kedua, kita terjemahkan permasalahan tersebut menjadi model matematika SPLDV. Kemudian yang ketiga, selesaikan model matematikanya yang diperoleh pada langkah yang kedua. Jadi setelah kita buat modelnya, kemudian kita selesaikan model matematikanya. Nah, selanjutnya nilai variabel-variabel yang telah diperoleh dicocokkan dengan pemisalan awal sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Jadi pertama kita tentukan variabelnya, mau pakai variabel A, B, C, D sampai Z boleh. Nah, nanti dimisalkan ya. Setelah itu kita buat model matematikanya, ya, kita cari penyelesaiannya.
Nah, kemudian nanti kalau sudah dicari penyelesaiannya, kalau pas atau cocok, maka itu adalah solusi atau penyelesaian dari permasalahan. Nah, sekarang sebagai contoh, ya, contoh yang tadi, Reza membeli 5 buah buku dan 3 buah pensil di sebuah toko seharga 26.000. Joyce membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil seharga 6.000. Tentukan harga 1 buah buku dan 1 buah pensil. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita tentukan variabelnya. Nah, kita ini menentukan menggunakan variabel X dan Y. Nah, kalau sudah kita misalkan X adalah harga 1 buah buku. Y adalah harga 1 buah pensil. Nah, sehingga kalau kita buat model matematikanya, 5 buah buku berarti 5X. Dan tambah 3 buah pensil berarti 3Y. Nah, seharga sama dengan 26.000, maka di sini sama dengan 26.000. Yang kedua, Joyce membeli 1 buah buku, berarti 1X atau X saja, dan ya, ini tambah, kemudian 1 buah pensil, berarti Y sama dengan seharga sama dengan 6.000. Ya. Nah, kemudian, untuk kalau sudah ini tadi variabel, ini permisalannya, ini model matematikanya, kemudian kita cari penyelesaiannya. Nah, ini contohnya menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, di sini untuk mengeliminasi, ini kebetulan tidak ada yang sama, baik X maupun Y-nya, maka kita ambil salah satu. Sebagai contoh, yang mau dihilangkan adalah variabel X. Nah, sehingga di sini X-nya harus kita samakan. Nah, yang atas ini 5, yang bawah 1. Maka KPK dari 5 dan 1 adalah 5. Nah, artinya, karena yang atas sudah 5, maka ini cukup dikalikan 1. Ini baru 1, berarti harus dikalikan 5. Maka diperoleh, ini dikalikan 1, ini tidak berubah, 5X ditambah 3Y sama dengan 26.000. Yang kedua, dikalikan 5, menjadi 5X, ditambah 5Y, nah, 5 kali 6.000 sama dengan 30.000. Kemudian dikurangi. Nah, ini karena sama-sama positif, sehingga diperoleh 3 kurangi 5, negatif 2, Y, kemudian 26.000 dikurangi 30.000, sama dengan negatif 4.000. Nah, maka Y sama dengan min negatif 4.000 dibagi negatif 2, ketemunya 2.000. Kemudian Y sama dengan 2.000 disubstitusi ke salah satu persamaan. X ditambah Y sama dengan 6.000, nah maka Y-nya kita ganti dengan 2.000. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 6.000 dikurangi 2.000, atau X-nya sama dengan 4.000. Nah, sehingga harga 1 buah buku sama dengan 4.000, harga 1 buah pensil adalah 2.000. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, di sini ada tugas, ya, tugas yang nanti silakan dikerjakan. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan negatif 19 dan 4X kurang Y sama dengan 53. Dengan metode yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga metode eliminasi dan substitusi atau gabungan, yang keempat metode grafik. Nah, silakan nanti coba dengan cara yang sama yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, demikian untuk materi SPLDV. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar dalam memahami materi sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan dari saya, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.